Berarti sekarang kita mau hitung-hitung gaji Nats. 1 bulan ada 30 hari, 48 hari ini streaming udah menjadi salah satu penghasilan utama bagi sebagian besar orang. Ini bisa menjadi salah satu potensi karir. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku. Selama kamu nge-live, host siapa yang paling kamu sukain? Atau kamu tuh punya role model nggak di live itu? Wah, sekarang siapakah host yang paling Nats nggak suka? Mungkin sekarang, saat ini ya. Karena awalnya itu... Udah, nggak usah disebut kenapa. Udah itu aja. Hai guys, selamat datang di Tanya-Tanya Host episode 3. Tempat ngobrol bareng talent inspiratif dunia live streaming. Di episode kali ini, kita akan ngobrolin tentang event Juniverse, sebuah event yang kita gelar Nevalis Entertainment di TikTok Live Indonesia, yang menjadi sebuah ajang seru-seruan, tempat menunjukkan bakat dan mengumpulkan gift sebanyak-banyaknya. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, salah satu pemenang dari event Juniverse TikTok Live Indonesia. Langsung saja kita sambut, inilah dia, Nats! Nats, welcome ya. Udah lama nggak ketemu sama Nats. Nah, Nats, kita kan tahu selama ini Nats itu dikenal dengan salah satu talent seru di TikTok Live Indonesia. Pas live itu ada-ada aja ya kegiatannya ya. Nah, kita pasti belum banyak yang tahu nih, sebenarnya di luar live streaming, di luar TikTok Live, Nats ini sosok yang seperti apa sih? Jadi hari ini kita mau gali lebih jauh tentang Nats. Ya, kita mau kenalan sama Nats. Oke, Nats, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kamu ini ada nggak yang teman-teman nggak tahu tentang kamu? Ya, sebenarnya kamu tuh orangnya seperti apa sih? Yang viewers tuh nggak tahu. Halo, aku perkenalan dulu ya. Aku Nats, biasa dipanggil Nats atau Nadila. Sebenarnya gini sih kok, viewers yang nggak tahu tentang aku itu sebenarnya aku tuh gampang bad mood orangnya. Oh ya? Sebenarnya di live itu ya. Tapi kan kalau memang di live ini kan kita harus atur mood kita gitu kan ya, harus dengan baik, dengan ceria gitu. Cuma ya itu sih yang viewers aku nggak tahu. Sebenarnya aku gampang bad mood, terus aku gampang tersinggung sama yang komen-komenan gitu, yang typing-typing yang sembarangan. Cuma aku ada kalau ada netizen gitu kan typing kayak gitu ya udah kadang aku nggak baca aja gitu. Kalau itu tuh ada sebutannya tuh Nats di streaming tuh viewers yang selalu typing heads ya, itu ada sebutannya. Itu kalau nggak salah namanya pascol. Oh, pascol ya. Pascol, akun pascol ya. Itu akun pascol. Nah, itu kan pascol itu kan adalah salah satu sebutan untuk viewers yang suka typing head di room saat live. Itu kalau di TikTok Live, karena setiap aplikasi itu kan regulasinya beda-beda nih. Kalau kita sebut viewers itu pascol. Pascol itu kan pasukan... Nanti disensor ya. Sensor ya. Nah, itu kena ban nggak kalau di TikTok ya? Iya, harusnya kalau memang dia terlalu terlalu parah gitu ya. Kok kata-katanya itu bisa dia kena ban atau hostnya itu kena PL. PL itu apa? PL itu aduh, singkatannya ngeblank aku guys. Apa ya, kayak peringatan gitu, peringatan dari TikTok gitu, notice lah gitu kalau akunmu ini berbahaya gitu. Nah itu kalau misalkan kita sebutnya, ada pascol nih. Nah kalau kita sebut kata pascol itu bakal dapat peringatan nggak dari TikTok? Sebenarnya bisa jadi dapat peringatan sih. Oh jadi kata-kata pascol iya, itu betul. Lebih baik netizen gitu. Itu baru tahu sih saya. Itu baru tahu. Oke, jadi Nats ini orangnya suka bad mood. Kira-kira apa sih yang bikin kamu paling bad mood? Pas nge-live itu apa sih? Pertama, kalau misalnya itu yang ada typingan yang masuk dengan kata-kata mungkin kasar atau ada typingan yang membuat aku bad mood gitu loh kok. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya itu viewers nggak naik-naik di TikTok. Jadi aku udah live kayak mungkin 3 jam gitu, tapi kok stuck ya? Gitu stuck. Segitu aja ya. Itu gampang banget bad mood. Oh, gitu. Berarti anggapannya nih, wah apa gue kurang kondusif nih live-nya, apa kurang ini nih, udah all out kok ini, wah jadi nggak semangat live-nya ya. Yang ketiga, kalau lagi mens, itu cewek-cewek kalau lagi mens, udah jangan digubris, ya jangan digubris, mukanya pasti ruwet sepanjang hari, ya.
Oke, jadi Nats ini sebenarnya di balik layar ya, kalau kalian lihat selama ini Nats itu ceria-ceria aja, ternyata dia nih manipulatif ya. Kamu tuh apa bintangnya apa sih? Aku Gemini. Oh iya, pantas. Pas. Manipulatif Aku gitu loh. Gemini. Kelihatannya sih ceria, tapi ternyata lagi bad mood. Nggak tahu di belakangnya gimana ya. Nah, tadi kan kamu sempat cerita kalau live itu udah 3 jam, viewersnya nggak naik-naik. Emang kamu setiap kali live itu biasa rata-rata bisa berapa lama di depan handphone? Kalau aku akumulatifin selama 1 hari itu bisa 8 sampai 10 jam. Sekali live itu bisa 3 jam, 4 jam. Jadi sehari itu bisa rolling 3 kali naik gitu. Oh, 3 kali ngelakuin aktivitas live. Gitu. Wah, intens ya. Berarti Nats ini salah satu talent yang memang ya layak lah ya jadi pemenang event Juniverse. Ya, kasih tepuk tangan. Rajin ya, rajin. Nah, kemudian tadi kamu juga sempat cerita sama kita kalau selain kamu bad mood, aktivitas live kamu cukup intens. Gimana caranya kamu bisa nge-live selama itu sambil menahan bad mood kamu gitu? Kalau lagi pas nih momentumnya nih, cara kamu buat ngeredam itu tuh gimana? Terkadang aku nggak PK dulu, sendiri, love sendiri, terus aku nyanyi-nyanyi aja kok. Kayak nyanyi-nyanyi, kan depan aku kan studio aku kan depan TV, jadi sambil senderan sambil nyanyi aja, nanti ada yang masuk gitu, aku ya welcome, sapa, tapi habis itu aku nyanyi lagi gitu. Oh, nggak PK-PK-an dulu? Iya, nggak PK-PK-an dulu. Anyway, teman-teman, PK-PK itu adalah salah satu fitur. PK itu kan singkatan dari player kill. Player kill ini kalau di TikTok, talent itu bisa ngelakuin PK sama talent lain, player kill sama talent lain. Maksudnya tuh versus gitu ya, VS. Jadi nanti kamu sambil live bisa berbarengan sama salah satu talent lainnya yang lagi live juga, dan di situ semacam diadu lah. Kalian beradu siapa yang menang di PK tersebut berdasarkan jumlah gift yang kalian dapatkan saat kalian PK. Dan biasanya ajang PK ini tidak hanya dilakukan untuk ajang lomba-lomba, tapi bisa jadi salah satu ajang sosialisasi. Saat kalian lagi live, biasanya kalian suka ngobrol sama teman kalian juga yang lagi live, mau nyapa teman kalian yang lagi live menggunakan fitur PK ini. Jadi Nats itu biasanya ngelakuin PK, tapi saat lagi bad mood, hindari hal itu ya. Iya, betul. Nah, ini juga bisa jadi salah satu trik dan tips buat teman-teman. Pasti sering juga kita jumpai kalau lagi live, bad mood atau nggak semangat. Ini ada tipsnya, lakuin hal yang bikin kamu senang dulu ya. Betul. Perbaiki moodnya dulu ya. Terus kamu live selama itu, Nats. Itu dulu, anyway, Ko Vincent kan juga streamer ya. Saya juga host gitu. Saya juga ngelakuin live yang cukup intens. Nah, memang benar kita mesti ngejaga mood biar kondusif tuh saat live. Dan biasanya itu tuh makan energi banget. Iya, betul. Habis live, kalau kamu talent pasti kamu ngerti. Saya nggak tahu ini saya apa Nats doang yang ngelaluin, tapi saya rasa semuanya pasti ngelaluin. Begitu kita udah ngelakuin live intens, lalu saatnya kita mau off, begitu klik itu tombol X, langsung tepar di tempat. Kamu gitu nggak? Iya, betul. Gitu juga? Betul, sama. Ditambah aku ada kucing di rumah, jadi ya udah bad mood. Kalau bener-bener bad mood, udah deh harus di-off-in dulu. Kucingnya digoreng? Enggak juga. Mungkin kayak harus butuh rebahan ya, butuh lurusin pinggang, rebahan sebentar, nonton, sambil nonton, habis itu ya udah main kucing sebentar. Itu sih. Oke, jadi itu ya guys ya. Nah, kemudian sekarang kita mau gali lebih dalam soal event yang kemarin. Tadi kita udah kenalan sama Nats. Nah, jadi Nats, gimana nih rasanya kamu menjadi pemenang Juniverse? Seneng banget ya, dan gak nyangka. Karena sebelumnya juga ada event di bulan Mei itu juga. Aku diinfo sama admin Nevalis bahwa memang ada event. Terus ya udah aku melakukannya, aku semakin semangat aja karena kan di situ ada hadiah ya, hadiah spesial ya kok ya di situ. Jadi oh ya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian aku benar-benar fokus nih, benar fokus live. Terus gimana nih, apa ya strateginya biar aku mendapatkan sekian gitu sih kok. Nah, senang banget. Ngomong-ngomong soal strategi, bisa ceritain sedikit nggak? Strategi apa sih yang kamu pakai saat event itu sehingga kamu bisa ngumpulin diamond sebanyak-banyaknya? Oke. Strateginya yang pertama itu harus rajin live dulu ya.
Kita harus rajin live dulu kalau kita memang mau mengejar diamond. Yang kedua, aku awalnya itu live itu pasti di Solo dulu. Aku naikin viewers untuk naik viewersnya untuk bantu tap-tap juga. Terus yang kedua, lakukan PK challenge, mau PK ngobrol, yang penting kita lakukan battle ya kok ya. Dan menurut aku ini tipe host yang selalu di give itu ketika di PK battles gitu kok. Jadi kalau misalnya sendiri tuh jarang banget guys ada yang nge-give. Jadi udah aku ambil PK battle dan strategi kemudiannya itu aku ambil host atau temanku, aku ajak temanku host yang lagi bergerak kok. Bergerak itu dalam arti dia lagi gifternya lagi banyak nih gitu, lagi bergerak di giftnya banyak yang gift dia gitu, biasanya kayak gitu. Terus aku undang, ya udah kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah biasanya pas ketika PK battle itu kalau sebelahnya sudah bergerak itu, kalau misalnya host akunya contoh yang lagi nggak bergerak itu, nah nanti ada gifter yang lewat, dari situlah aku dengan cara aku kakak gitu, aku lagi ikut event, aku menginformasikan sih, aku lagi ikut event nih kak gitu, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kakak boleh bantu nggak kak gitu. Nah di TikTok itu juga kan ada galeri gift ya, nah kita tinggal informasikan aja sih kok dari galeri gift itu, itu harus selama 1 minggu itu harus menyala kayak gitu. Galeri gift itu fitur TikTok yang semacam wishlist ya. Iya betul. Si talent mau ngedapetin gift apa bisa ditaruh di galeri gift itu ya. Betul. Jadi nah ini salah satu fitur juga yang bisa teman-teman gunakan kalau kalian di TikTok dan lagi ikutin event. Ya, jadi misalkan ada spesifik gift yang perlu kalian kumpulkan, kalian tinggal masukkan itu di fitur galeri gift. Nanti viewers atau gifter tinggal diarahin ya, gitu ya Nats ya. Betul. Oke, jadi tips Nats ini penting juga, teman-teman, ini menarik nih. Jadi Nats ini itulah kalau teman-teman juga streamer kan sering diinfoin tuh sama kepala agensinya atau sama manajernya. Inilah pentingnya sosialisasi, gitu ya. Ketika kamu ngobrol-ngobrol sama teman kamu yang sedang bergerak atau lagi peak, lagi top gitu, lagi rame roomnya, itu juga bisa berdampak ke kamu gitu loh. Apalagi saat ajang PK-PK-an, yang menjadi lawan PK kamu di give banyak nih sama viewersnya. Nah, supporter kamu nggak mau juga dong kamu kalah. Pasti gitu ya. Betul. Nah ini juga menjadi sebuah tips yang penting teman-teman. Bisa kalian culik ya. Bisa kalian culik nih tipsnya. Oke, jadi Nats, menurut kamu event Juniverse yang Nevalis gelar di TikTok Live ini tuh penting nggak untuk pertumbuhan kamu sebagai talent? Penting sih kok, menurut aku pribadi penting banget, karena ketika kita diinfokan ya, nggak tahu nih ini mungkin aku aja atau host-host yang lain juga. Menurut aku pas ketika kita diinfokan itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ada event nih gitu. Jadi kita semakin semangat sih. Apalagi kan di sini ada ya bonus bulanan juga. Jadi ditambah lagi kalau ada bonus event itu, kita semakin semangat sih kok. I see. Gitu. Oke, kita intinya agensi proaktif ya mengadakan event itu gitu ya. Jadi karena itu bisa menjadi salah satu warna lah di aktivitas live streaming kamu gitu ya. Oke. Sekarang kita pingin bergeser sedikit. Nats, kan Nevalis Entertainment ini bekerja sama dengan berbagai macam platform live streaming. Apa yang membuat kamu memilih TikTok Live sebagai media live streaming kamu? Oke. Pertama, aku kan sudah pernah tuh kok di sebelumnya. Yang dulu sebelumnya. Nah, kenapa aku sekarang lebih ke TikTok? Menurut aku ya, aku udah mungkin 2-3 aplikasi sebelumnya sebelum di TikTok. Itu TikTok itu lebih jalan kok. Menurut aku lebih jalan tuh dalam arti apa ya? Kalau mungkin di aplikasi lain, kalau kita live seharian, mungkin belum tentu dapat 5 juta satu hari. Gitu. Oke, tapi jadi kamu dapat 5 juta di TikTok sehari? Enggak pernah. Pernah sih kau pernah. Gila, keren. Oke. Tapi kalau misalnya di TikTok itu nggak tahu ya, kayak kita live seharian mungkin bisa total 8 jam, 10 jam, itu kita bisa mendapatkan mungkin 50.000 diamond. Mungkin kalau di WD-in ya, dikalkulasiin itu sekitar 4 jutaan gitu, sekitar 4 jutaan lah. Dan menurut aku ketika di aplikasi lain aku pernah coba, itu selama 1 minggu aku cuma dapat 200.000 kok. Padahal itu roomnya tuh rame ya, maksudnya rame dalam arti banyak gifter juga yang mampir gitu. Tapi nggak tahu kenapa. Mungkin kamu juga udah
Alasannya juga karena kamu udah lama kan di Iya, TikTok. betul Kalau di sih. aplikasi yang lain kan mungkin kalau umurnya Mungkin belum jodoh ya. bisa jadi Mungkin ya. jodohnya juga di TikTok ya. Ya mungkin bisa jadi juga kalau misalkan kamu live di aplikasi lain, lalu umur kamu live di sana sudah selama seperti kamu live di TikTok, mungkin bisa jadi Ya, mungkin. sama juga dapatnya, Betul bahkan sih, mungkin betul. lebih banyak. Betul. Tapi who knows ya. Berarti sekarang kita mau hitung-hitung gaji Nats yang katanya 1 hari 4 juta gitu ya. 1 hari 4 juta, 10 hari 40 juta. Pernah. Ya, 1 bulan ada 30 hari, 4, 8, 120 juta 1 bulan ya. Itu dulu. Oke, gila. Teman-teman, kalian tunggu apa lagi? Langsung saja jadi streamer. Nah, sekarang kita mau nanya lagi. Selama kamu nge-live, ya, konten atau tema apa sih yang menurut kamu itu paling disukai sama kamu mau yang ngedapetin atensi paling tinggi lah dari viewers. Viewers itu pokoknya aktif banget di room kamu, heboh banget. Kalau kamu lagi ngelakuin konten apa, Nats? Ada 2. Yang pertama challenge, konten PK Battle Challenge. Sama yang kedua itu aku pernah bagi-bagi korun kok. Jadi ada korun sama ada goodie bag dan aku buat kuis. Siapapun yang di situ yang mengenal aku buat pertanyaan. Nah, di situ biasanya rame banget kok sampai ratusan. Korun goodie bag itu apa? Korun itu harta korun. Jadi dia itu bisa ngambil koin. Jadi aku share korun di atas, koin contoh mungkin 500 koin gitu. Nah, mereka bisa ambil gitu. Jadi viewers bisa ambil. Kayak apa namanya? Kalau Imlek nih kita bagi-bagi angpau ya sebutannya angpau, ya. Gitu. Jadi untuk menaikkan viewers di room itu kita bisa membagikan kayak semacam angpau. Ini salah satu gift yang disediakan TikTok Live dan sebutannya itu biasa para streamer bilangnya tuh korun ya. Korun ini gift ini kalau diklik nanti dia ada waktunya nggak? Iya betul, ada waktunya. Nah contoh misalkan selama 1 menit, jadi korun itu udah diklik, semua viewers yang ada di room streamer ini akan bisa ngelihat nih, wah ada korun yang lagi diklik dan waktu countdown-nya tuh sekitar 1 menit. Setelah 1 menit berlalu, korun itu bakal pecah dan itu bisa diklik sama semua viewers yang ada di room host tersebut yang lagi ada korun pastinya ya, dan mereka bisa kalau beruntung bisa ngedapetin koin. Ya betul. Gitu ya. Nah kemudian PK Challenge salah satu yang disukai oleh viewers kamu. Itu challenge-nya tuh seperti apa sih, boleh diceritain nggak? Challenge-nya sebenarnya ini agak memalukan ya kok. Tapi terkadang aku kalau tergantung lawannya juga sih kok. Kalau lawanku atau entertainment pasti selalu apapun yang kita lakukan untuk menghibur, right? Iya betul. Aku tergantung lawannya juga nih guys. Jadi tergantung lawan PK aku, dia mau nggak menerima challenge itu kalau misalnya memang kalah gitu. Jadi aku benar-benar ya harus seimbang gitu. Tapi kalau memang lawannya nggak mau, ya udah kita cari challenge yang lain. Biasanya itu yang paling gokil deh. Yang paling gokil, aku pernah ngesot. Ngesot. Aku pernah jungkir balik di kasur. Serius, sebenarnya aku pernah jungkir balik di kasur. Terus aku pernah matiin listrik tetangga. Aku pernah. Serius. Tapi bukan tetangga rumah ya, kosan. Jadi dulu kan aku tinggal di kos. Ya tetangga aja gitu. Terus gimana? Iya rame banget, viewersnya rame banget. Oh itu ya nggak apa-apa, cuma yang disangka dia mati lampu aja kali kok. Jadi udah kong kali kong kali ya. Oke. Jadi challenge-nya gokil ya. Itu yang dilakuin Nats yang paling heboh di room. Iya betul. Memang harus kreatif guys. Jadi kalian lihat inilah Nats ini seorang wanita parasnya cantik tapi tetap ngelakuin challenge gokil. Apa aja kita lakukan ya di dunia entertainment ya. Yang penting menghibur. Gitu, dan selama itu positif pastinya. Oke, kamu udah berapa lama jadi streamer di TikTok Live Indonesia under Nevalis Entertainment? 2023 atau 2022 ya, akhir. 2022 akhir, 2023. Iya, 2022 akhir. Berarti kurang lebih 2-3 tahun lah ya. Betul. Nah, bisa nggak sih menurut kamu ini streaming ya, khususnya di TikTok itu menjadi penghasilan utama kamu? Bisa nggak? Itu memungkinkan nggak? Bisa aja sih, memungkinkan. Dan apakah ini menjadi saat ini menjadi sumber penghasilan utama kamu? Iya, betul. Oke. Gimana kamu ngeliat potensi karir di dunia live streaming saat ini? Sebenarnya untuk di TikTok ini karirnya luar biasa ya. Mungkin di sebelum-sebelumnya aplikasi lainnya aku belum pernah melihat platform atau aplikasi yang memang seperti TikTok ini. Dia mengadakan TikTok Universe lah, yang TikTok yang mungkin keluar negeri, event keluar negeri, sampai dia buat acara TikTok Indonesia. Jadi benar-benar
host-host yang kecil atau host-host yang mungkin dulunya sebelumnya di aplikasi lain itu tidak ada di posisi ini gitu. Ketika di TikTok ada di posisi ini tuh sangat senang banget sih kok gitu, sangat senang. Terus juga bagus juga untuk karir gitu menurut aku ya. I see. Jadi potensi karir di dunia live streaming ini sekarang zaman makin berkembang kan. Betul. Jadi apalagi semenjak COVID ya, streaming itu naik banget. Nah, dan hari ini streaming udah menjadi salah satu penghasilan utama bagi sebagian besar orang gitu ya, dan dan gajinya juga bagus, penghasilannya juga bagus. Ini bisa menjadi salah satu potensi karir ke depannya. Ya. Belum lagi ada aplikasi-aplikasi juga yang proaktif seperti TikTok Live yang rutin ngadain event-event juga offline, seperti ada Gimme the Mic di SCTV, ada TikTok Universe, event-event yang diadakan TikTok sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu sangat menunjang karir ya, Nats ya. Oke, ini bagian-bagian terakhir ya. Kita udah gali tadi lebih kurang seperti apa Nats di balik layar live streaming, dan kita sudah dengar sendiri dari Nats bagaimana kiat-kiat dia dalam dalam perjalanan mengejar karirnya di dunia streaming sampai memenangkan event June First yang diadakan Nevalis Entertainment di TikTok Live. Sekarang kita mau minta Nats untuk share tips rahasianya, ya. Apa sih yang bikin audiens, viewers kamu nyaman dan betah nonton kamu sampai berjam-jam, Nats? Pertama harus bawel. Yang kedua, kita harus juga tahu tentang viewers kita gitu. Jadi kalau aku biasanya live kan kita punya admin mungkin sekitar 2-3 orang. Nah, tugas admin itu kan biasa membantu tap layar untuk live kita naik ke FYP ya kok. Nah, di situ kalau ketika viewers kita sudah naik, kita harus ekspresif, harus ceria, harus tanyakan aja hari ini kalian ngapain aja guys, kayak gitu, kayak lebih bawel aja sih kok, kayak gitu. Oke, sebentar, ini berarti ada dua ya. Satu mesti bawel atau kita anggap harus aktif. Yang kedua tuh harus memahami viewers kita. Ini kan kalau kamu kan live bisa sampai 3-4 jam. Terus selama 3-4 jam aja, itu kalau ngomong terus, bawel terus. Belum lagi kita kalau ngejaga mood nih ya, kan ngomongnya harus energik kayak sekarang ini. Contohnya, dan kalau ngomong seperti ini kan bukan cara kita ngomong seperti biasanya di keseharian kita gitu. Dan ini pasti nguras energi. Betul. Nah, bawel, nguras energi, belum lagi kamu harus nyari topik. Itu gimana? Itu memang sudah autodidak atau kamu biasa sebelum live udah sediakan bahan? Enggak sih, jadi memang dari dulu itu aku suka ngobrol kok orangnya, suka curhat, suka ngobrol aja sih. Nah, dari situlah muncullah kan aku di streaming, ya udah dari situ ikut belajar juga sih, belajar bahas apa ya gitu. Sampai aku tuh tahu kalau misalnya lagi ngobrol sama viewer, sampai aku tuh tahu kayak dia curhat ke aku, jadi aku kayak bisa nebak-nebak nih, ternyata tebakan aku benar gitu. Kok lu tahu sih Nat gini-gini gitu. Padahal itu cuma nebak aja gitu. Oke, itu berarti bisa karena terbiasa lah gitu ya. Iya, betul, terbiasa. Jadi awalnya kamu belum sebawel sekarang. Iya, betul. Oke, jadi teman-teman, thank you buat live streaming sehingga Nats sekarang menjadi bawel ya. Bawel banget. Oke, itu dia tadi tips dari Nats untuk viewers biar nyaman dan betah nontonin Nats. Nah, jadi kamu selama live di TikTok ya, kamu pingin orang ngelihat kamu nih sebagai sosok streamer yang seperti apa, dan gimana cara kamu untuk mempertahankan itu? Maksudnya tuh gini, misalkan Ko Vincent live, Ko Vincent itu pingin viewers itu ngelihat saya sebagai streamer komedian, gitu. Padahal saya ini bukan komedian gitu, tapi saya pingin viewers melihat saya sebagai sosok seorang komedian. Personal branding saya pinginnya begitu tuh. Saya bangun personal branding saya begitu, gitu. Dan cara Ko Vincent untuk ngebangun itu tuh ya setiap kali live itu cari bahan buat guyonan atau nontonin komedi show seperti itu. Nah, kalau kamu nih apa sih, kamu tuh pingin viewers kamu tuh lihat kamu seperti apa? Personal branding yang kamu bangun di streaming ini seperti apa, dan gimana caranya
kamu untuk membangun itu? Oke. Personal branding aku pertama itu aku bawel, bener bawel. Karena ketika aku diam, pasti viewers aku bilang kayak ada apa lo, kenapa lo gitu. Kayak kok tumben sih Nat kayak gitu-gitu biasa. Karena aku memang bawel kan. Itu sih personal branding aku pertama dari bawel. Cewek bawel. Iya, jadi kalau aku nggak live, kalau aku nggak ngomong aja tuh banyak komentar-komentar gitu kok kayak kenapa sih nggak apa-apa lagi nggak apa-apa juga. Padahal kan sebenarnya ya mungkin lagi nggak mood gitu kan. Itu personal branding aku dari situ, dari bawel, ngomong aja sih, ngajak ngobrol gitu. Apa yang kamu lakukan biar kamu bisa begitu terus, bisa bertahan biar begitu terus? Terkadang butuh, yang aku lakukan itu minta tolong sama momot, sama admin. Oke. Kayak aku ada di WA gitu ya, tolong dong ajak gue ngobrol gitu. Jadi kayak gitu. Kadang, dan dia nanti ajak ngobrol, yaudah jadinya akhirnya dari situ. Kalau misalnya lagi nggak ada topik, kadang aku yang mikir, apa ya? Aku harus ngobrol lagi. Gitu. Jadi ada kerjasama iya, betul, di belakang layar antara kamu dan admin. Betul. Oke. Ya, itu dia obrolan kita hari ini, dan ini sebenarnya ada pertanyaan di luar skrip ya. Ini murni ide dari saya saja. Nats, kita mau tanya sekarang. Selama kamu nge-live, host siapa yang paling kamu sukain? Atau kamu tuh punya role model nggak di live itu? Wah, ini host keren banget nih. Kayaknya harus gue contoh nih. Atau, wah ini orang live-nya keren banget. Atau, ini host nih idola gue. Siapa? Ada nggak? Kasih tahu kita dong. Ada. Sebenarnya banyak ya, tapi aku sebutin aja satu. Satu karena yang paling ya, karena dari dulu aku live, dari awal banget aku live sampai sekarang. Dia yang paling ganteng. Betul, dia yang paling ganteng. Oke, siapa? Nggak juga sih, nggak ganteng. Sebenarnya nggak ganteng sih, tapi karena aku suka banget sama dia karena kok dia benar-benar nggak pernah redup kok. Serius? Dia benar-benar nggak pernah redup gitu loh. Dan aku sebutin di sini adalah Kakak Rian Arifin. Kakak Rian Arifin. Dia orang Riau kalau nggak salah, dan itu menurut aku seredup redupnya dia tuh mungkin ya 10 besar. I see. Jadi dia nih inspirasinya Nats lah gitu ya. Iya, betul. Oke, Kak Rian Arifin, kalau kamu nonton, ya ini adalah salah satu idola kamu, talent Nevalis Entertainment, Nevalis Nats, ya. Boleh dong dibagi kiat-kiatnya, boleh dong. Tapi sering ngobrol-ngobrol sama kalian. Enggak, cuma dia kan memang mentor banget kok. Jadi orang cuma ya sempet PK tapi cuma sekali gitu, jadi ya nggak terlalu gimana, karena dia pasti nggak sama host yang ini sih, pasti sama mentor-mentor terus. Boleh dong Kak Rian ya, PK-PKan sama Nevalis Nats. Oke, nah tadi kan kita udah tahu nih sosok seorang streamer yang Nats suka atau Nats demen. Sekarang siapakah pasti dong. Ini kan biar balance ya pertanyaannya. Siapakah host atau talent streamer yang paling Nats nggak suka? Siapa ya? Pasti ada dong. Aduh, kok ngeri banget. Pasti ada dong. Kita sensor. Mungkin sekarang, saat ini karena awalnya itu. Udah, nggak usah disebut kenapa. Udah itu aja. Oke, itu dia ditanya aku jelasin. episode 3. Terima kasih semuanya.